Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نوّروا في بيوتكم بالصلاة وتلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus yang kita hormati, kita muliakan Ustaz Sofyan. Agar hidup manfaat, rindu surga lewat ibadah, mencari berkah yang kuasa. Para jamaah rindu surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Tidak ada ungkapan kata pada malam yang mulia ini, di hari yang mulia, yaitu malam Jumat dan hari maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat karunia nikmat izin dari Allah. Kita masih diberikan nikmat yang besar, nikmat yang utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Yang kedua nikmat ini tidak ada tandingannya dibanding nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Tanpa dua nikmat ini, maka nikmat-nikmat yang lain itu tidak dianggap oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam. Maka ciri orang yang senantiasa diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah adalah senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini konsep penciptaan manusia. Tujuan Allah ciptakan manusia adalah untuk beribadah. Liya'budun maksudnya sangat luas. Lalu dijelaskan lagi di dalam agama ada ibadah-ibadah mahdhah, ada ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah-ibadah yang khusus. Salat, puasa, zakat, haji, baca Quran,
zikir, sedekah, dan lain sebagainya. Ada ibadah-ibadah khairu mahdhah, ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah yang memiliki manfaat buat orang lain, manfaat buat umat, manfaat buat orang banyak. Sebagaimana kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, orang yang banyak manfaatnya buat manusia lainnya. Jadi marilah kita menjadi orang yang punya manfaat buat orang banyak, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirin junjungan alam qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan umumnya untuk kita semua, wabil khusus kita yang hadir di majlis ini, insya Allah semuanya nanti akan bersama Nabi di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Karena Nabi janji di dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku, umat Islam, lebih khusus lagi jamaah perindu surga, amin, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam surga. Sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggak mau masuk ke dalam surga itu ya Rasul? Wa man ata'ani ma'i fil jannah wa man asani ila aba. Siapa yang taat kepadaku, kata Nabi, siapa yang nurut kepadaku, kata Nabi, ma'i fil jannah, di dalam surga bersamaku, wa man asani, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi, ila aba, dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah izinkan kita nanti di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Lalu syaratnya apa kita bersama Rasul nanti di dalam surga? Syaratnya apa? Ternyata syaratnya cuma satu, yaitu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta sama Rasul. Maka cinta sama Rasul harus ditunjukkan dengan apa? Cinta sama Rasul ditunjukkan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah Rasulullah dan meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Man ahabba sunnati, siapa orang yang suka, yang cinta kepada sunnah-sunnahku, cinta sama sunnah-sunnah Nabi, maka ini makom, kata ahli hadis, makom orang seperti ini orang yang sudah mampu menjaga yang wajib, yang rukun. Tetapi di lain pihak yang disampaikan kepada ulama, kalau orang udah mencintai sunnah-sunnah Nabi, dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi, otomatis orang tersebut mampu menjaga hal-hal yang rukun dalam kehidupannya. Kata ulama, kalau orang cuma melakukan yang rukun-rukun saja, bismillahirrahmanirrahim, hanya melakukan yang rukun-rukun saja, tetapi dia malas, enggan melaksanakan hal-hal yang sunnah,
maka yang rukun-rukun itu akan mudah ditinggalkan, akan mudah dilalaikan, akan mudah diremehkan. Tetapi ketika orang tersebut dia menjaga yang rukun, lalu dia imbangi dengan amal-amal sunnah, maka insya Allah yang rukunnya itu akan berkualitas, yang sunnahnya akan juga menjadi prioritas dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sunnah Nabi kita pakai, Pak. Karena ini syarat untuk cinta sama Nabi, cinta sama sunnah-sunnah Nabi. Ketika kita mau tidur, apa yang dilakukan Nabi? Kita buka Sirah Nabawiyah. Ketika Nabi mau tidur, tidur Nabi nggak sembarang tidur, dan Nabi tidak sama tidurnya dengan orang-orang biasa. Nabi tidur tapi tidur Nabi tidak sama, Pak. Ya, Nabi tidur tapi tidur Nabi nggak sama seperti tidur kita. Ya, maka Nabi menyuruh kita, memerintahkan kita ketika kita mau tidur, kita laksanakan adab-adab tidur. Kita laksanakan tazkirah, zikir sebelum tidur. Kalau kita mengaku cinta sama Nabi, sunnah-sunnah Nabi, mau tidur sampai kita tidur kembali. Mau tidur, Nabi anjurkan kita untuk melaksanakan yang namanya sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Bisa sholat hajat, bisa sholat taubat. Lalu apa, Pak? Nabi anjurkan kita setelah sholat taubat kita baca istighfar 100, tasbih 100, sholawat 100, dan kita dianjurkan membaca 3 qul, ditutup dengan membaca ayat kursi. Lalu kita baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Amalan seperti ini kira-kira di zaman sekarang enteng apa berat? Berat, Pak. Banyak apa sedikit atau hampir nggak ada yang melaksanakan. Hampir nggak ada yang melaksanakan. Jadi ketika mau tidur, makanya siapa yang cinta kepada sunnahku, dia cinta kepada aku. Maka tunjukkan sunnah Nabi. Mulai kita mau tidur sampai bangun tidur kembali. Lalu apa kata Nabi? Niatkan tidur kita untuk bangun tahajud. Jadi niatkan tidur kita untuk ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang tidur hakikatnya sama dengan orang meninggal, Pak. Ya, orang tidur itu hakikatnya sama orang meninggal. Kalau orang meninggal, bedanya dia ruhnya nggak balik lagi. Tapi kalau orang tidur, ruhnya dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang tidurnya dengan cara Nabi, dengan anjuran Nabi, maka tidurnya menjadi pahala. Ketika kita bangun, nih Pak, kita bangun, maka pakai cara Nabi bangunnya. Ketika kita bangun, kita duduk sebentar, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Lalu kita bangun bergerak kita di sepertiga malam untuk ibadah kepada Allah. Ini sunnah Nabi. Ya, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi putus dari bangun malam. Tidak pernah melihat Nabi putus dari bangun malam. Nah, kalau emang kita cinta sama Nabi, apa yang Nabi ajarkan nih? Mulai kita bangun dari tidur, kita bangun tidur. Lalu ketika kita mau masuk ke kamar kecil atau WC kita, Nabi ajarin, Pak. Sebelum kita masuk ke dalamnya, kita ngucapin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Lalu kaki kiri apa kanan yang masuk pertama? Kaki kiri. Ya. Ini hal-hal yang kecil yang dimana sudah mulai ditanggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan adab. Ini yang disebut dengan etika.
Maka penekanan yang saya sampaikan hari ini, kalau memang kita ngaku cinta sama Nabi, man ahabba sunnati, maka kuncinya kita cinta sama sunnah-sunnah Nabi, minimal yang 24 jam kita laksanakan itu. Ya. Masuk kita kamar mandi, kaki kiri dulu, lalu di kamar mandi kita semaksimal mungkin, ya, tidak berlama-lama di dalamnya, ya. Lalu kita keluar dulu menggunakan kaki kanan atau kaki kiri dulu. Kanan dulu. Ketika udah sampai di luar, kita jangan langsung jalan, Pak. Sampai di luar kamar mandi jalan, kita langsung mengatakan ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Di dalam kamar mandi kita tadi, atau kita wudu, ya. Setelah itu kita wudu, ya, mungkin di kamar mandi kita wudu, ya, tapi sebelum kita wudu bersihkan dulu. Kita wudu, ya, yang sempurna, niat untuk sholat tahajud. Tegakkan sholat tahajud sepertiga akhir, ya. Kalau kita mau, Pak, sepertiga akhir itu jam 2 sampai waktu subuh. Itu waktu sholat tahajud jam 2 sampai waktu subuh. Nah, itu kita lakukan. Kalau kita ngaku menjadi cinta kepada Nabi sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita biasakan untuk melaksanakan tahajud antara jam 2 sampai waktu subuh. Kalau saya mencoba mengistiqomahkan setengah jam sebelum subuh kita udah bangun tahajud. Selesai tahajud, masuk sholat subuh, kita datengin, ya, sunnah Nabi, apa yang diajarkan Nabi sebagai umat Nabi Muhammad. Sholat bagi laki-laki tidak ada tempat yang terbaik untuk laki-laki sholat itu adalah di masjid berjamaah. Ya. Jadi ini yang mau kita amalkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan cuma kita memperkenalkan kelahiran dan kisah-kisah mulianya, tapi yang paling penting bagaimana kecintaan kita sama Nabi dengan cara apa? Menjalankan seluruh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ya, itu belum tadi adab di kamar mandi. Ketika kita di kamar mandi, banyak di antara kita kaum laki-laki, Pak, ya, ketika di kamar mandi dia buang air kecil itu dalam kondisi berdiri. Padahal Nabi ajarkan di dalam sunnahnya bahwa buang air kecil, nggak laki nggak perempuan, ya, itu disunnahkan kalau tidak darurah dalam keadaan jongkok. Ini udah ditinggalin, Pak. Masjid-masjid dipakai tempat buang air kecilnya yang berdiri, ya, di mana-mana masjid atau tempat-tempat lain itu. Padahal Nabi tidak mengajarkan untuk kita kencing berdiri, tapi kencing jongkok. Maka man ahabba sunnati, siapa yang cinta kepada sunnah-sunnahku yang kecil-kecil tadi, ya, buang air kecil kita tidak berdiri tapi jongkok, ya, bersihkan dengan benar-benar bersih, ya, wudu dengan benar-benar dengan sempurna, masuk WC, ya, kita baca doa, ya, kemudian ketika kita mau selesai bangun malam, kita laksanakan sholat sunnah tahajud, lalu kita berdoa, berzikir, memohon munajat kepada Allah sampai waktu subuh, lalu kita ikuti sunnah Nabi selanjutnya apa? Tidak ada sholat bagi laki-laki kecuali berjamaah di masjid. Ini udah mulai ditinggalkan, Pak. Udah mulai ditinggalkan. Makanya saya sampaikan kepada teman-teman saya, ayo peringatan Maulid Nabi, kita ingatkan kembali kepada umat untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari saja, ya. Ketika mereka mau makan, ya, ini boleh ditinggalkan. Makan, minum. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, siapa yang cinta sama sunnah-sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Bagaimana kita ngaku cinta sama Nabi, makan minum kita masih dalam keadaan berdiri, Pak. Di tempat-tempat pesta itu, Masya Allah, padahal yang ngadain pesta Pak Haji,
yang ngadain pesta Bu Haji, ya, orang muslim, tapi disiapin bangku yang terbatas. Ya. Tapi kan nggak dosa, Pak Ustadz. Betul nggak dosa, tapi cinta nggak kita sama Nabi? Ya. Nabi anjurkan kita makan minum dalam keadaan duduk, dalam keadaan jongkok, makan minum duduk. Tidak boleh makan minum dalam keadaan berdiri. Man ahabba sunnati, siapa yang cinta sama sunnahku, yang kecil-kecil aja. Makan minum banyak di antara kita masih berdiri. Minum padahal pakai peci haji, pakai kerudung. Ya. Ini mulai ditanggalkan sunnah-sunnah Nabi. Bagaimana mereka mau cinta sama Nabi? Perintah Nabi, sunnah Nabi nggak dipakai. Ya, ada juga di antara kita, mohon maaf, ya, kadang ngambil minum tangan kiri. Ya, Masya Allah. Makan minum dengan tangan kiri dan berdiri itu, Pak, dijelaskan dalam satu hadis, itu perbuatan tata cara makan minumnya setan dan iblis. Setan iblis itu makan minumnya berdiri dan sambil menggunakan tangan kiri. Maka Nabi ajarkan sama kita makan minum duduk atau jongkok menggunakan tangan kanan. Lalu ketika kita minum, apa kita minum itu glok? Enggak. Disunahkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita minum pertama 3 tegukan, Pak. 3 tegukan dulu. Ternyata rahasia dari cara Nabi 3 tegukan ini mampu mengobati dari segala penyakit dan racun, Pak. Dan ketika cara minum Nabi ini kita ajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil, maka mereka akan terhindar dari segala dosa dan kemaksiatan. Kita minum, baca bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Kita gunakan. Nah, setelah itu kita minum, glek-glek silakan. Yang penting bismillah, alhamdulillah, bismillah. Ternyata itu obat. Dan cara minum seperti ini udah mulai ditinggalkan oleh umat Islam. Yang sederhana aja. Ya. Lama banget tuh minumnya. Ya ini, saya cinta sama Nabi. Mau ditanya lama banget minumnya. Saya cinta sama Nabi. Begini cara Nabi minum. Nah, ini baru dalam kehidupan pribadi kita. Ketika kita keluar dari rumah kita, sebelum kita keluar dari rumah kita atau pintu gerbang kita, maka disunahkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum itu, setelah sholat subuh itu kita disunahkan untuk zikir pagi dan petang. Ya, istighfar 100, tasbih 100, sholawat 100, dan kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim sebanyak 3 sampai 7 kali. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Keluar dari rumah kita. Ketika kita keluar, kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Pak Ustadz kan kalau keluar gerbang udah pakai motor, pakai mobil. Keluar dari kamar kita, keluar dari pintu rumah kita, mau ke motor, mau ke mobil. Jangan kita keluar dari rumah atau dari kamar kita, ya, mau ke motor, mobil, kita gunakan kaki kiri. Jangan sampai. Ya. Keluar kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pas kita mau masuk ke rumah kita pun disunahkan oleh Nabi SAW untuk kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi tawakkalna. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa fungsinya kita membaca Assalamualaikum lalu membaca doa Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi tawakkalna? Sahabat bertanya. Lalu Nabi sampaikan, ayo, ketika mereka masuk rumah dari rumah sahabat,
Nabi berdoa kepada Allah untuk Allah bukakan hati orang tersebut untuk melihat manfaat dari assalamualaikum dan manfaat dari bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi tawakkalna. Ketika dia masuk, dia baca itu doa, dia baca salam, dia baca itu doa. Bapak jamaah sekalian, Allah perlihatkan sama sahabat Nabi tadi satu kejadian yang dimana dari rumah sahabat itu keluar tuh kala-kala jengking, ular, hal-hal yang kira-kira jelek. Ya hal binatang berbisa, hal-halnya keluar. Kaget itu sahabat. Ya Rasulullah, seperti ini kah? Ya. Maka ketika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam dari manapun kau berada. Jangan lupa ucapkan salam. Ketika kita masuk rumah kita, mulai pintu gerbang, masuk pintu gerbang, assalamualaikum. Masuk kita ke rumah kita, assalamualaikum. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa bismillahi tawakkalna. Lalu kita masuk menggunakan kaki kanan. Maka Allah keluarkan 70 bala, musibah, bencana dari rumah kita sebab kita pakai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bohong. Aku cinta sama Nabi, I love you ya Rasulullah, saya cinta sama Rasul, saya cinta Nabi. Tapi kehidupan kita, bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak pakai cara-cara sunnah Rasulullah sallallahu. Ketika kita mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, kita nggak pakai cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendidik karyawan kita, ya seperti Pak Adong nih, mendidik karyawan seperti mendidik keluarga. Ya, ini cara Rasulullah nih, cara Rasulullah mendidik karyawan, bikin pengajian, bikin ini cara Rasulullah. Ya, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman agama kepada orang-orang yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kalau Bapak jamaah sekalian ngaku cinta sama Nabi, ya, maka cirinya cinta kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi. Nah, yang sering kita tinggalkan lagi, Pak. Ya. Jadi banyak sekali sunnah-sunnah Nabi itu. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali, adab ketika kita di dalam kamar mandi, adab ketika kita menggunakan pakaian, adab ketika kita bergaul dengan istri, adab ketika kita bergaul dengan anak kita, adab kita bergaul dengan teman-teman kita, adab bagaimana kita memimpin ketika makan, ya, dan lain sebagainya. Ini harus kita pelajari. Makanya ada satu buku tentang adab sunnah Nabi SAW sehari-hari, itu perlu kita beli itu. 3 jilid kalau nggak salah itu bukunya, ya. Adab Nabi, ya, adab sunnah Nabi sehari-hari, ya. Adabun Nabi fi yaumiyah. Adab Nabi sehari-hari judulnya Adabun Nabi fi yaumiyah. Bisa di download atau dicari di bisa dibeli secara online, ya. Adabun Nabi fi yaumiyah, itu coba kita baca, Pak, ya. Adab sehari-hari terus minimal, ya, ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi tadi faqad ahabbani, maka sungguh benar-benar orang tersebut cinta sama aku, kata Nabi. Jadi jangan kita ngaku cinta sama Nabi, tetapi tata cara hidup kita jauh dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara mendidik keluarga kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara makan minum kita jauh dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara berbicara kita jauh dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara memimpin kita jauh dari tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. La faqat habari, jangan ngaku cinta sama Nabi ketika kita tidak menjalankan, menegakkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat, tetapi butuh latihan. Jadi, Pak, di mana tempat latihannya? Ya, di mana tempat latihan yang bisa 24 jam itu cara-cara Nabi? Saya dulu latihannya, Pak, 3 hari, 7 hari,
40 hari sampai 4 bulan. Ya, ngikutin jamaah khurus, jamaah tabligh itu. Dari masjid ke masjid. Itu tempat latihan saya, Pak. Ya, ternyata jamaah tabligh sama khurus itu jamaah yang mereka 24 jam itu bagaimana ngikutin cara Nabi. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali cara Nabi. Ya. Jadi kalau saya ikut mereka dalam rangka training cara ibadah, training bagaimana mengikuti sunnah Nabi. Nah, ketika kita di training 3 hari, naik training 7 hari, naik training 40 hari. 40 hari Bekasi, Subang, Cikampek. 40 hari. 4 bulan Eropa, ya. Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Swiss, Prancis. 4 bulan. Jadi kita ikutin bagaimana cara-cara mereka dalam kehidupan. Jadi kita jangan melihat sudut pandang yang negatifnya. Ternyata mereka orang-orang yang luar biasa secara ekonomi, orang-orang mapan, orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Kenapa? Karena mereka membiayai diri mereka sendiri dengan uang mereka, tanpa ada donatur, tanpa ada bantuan dan sebagainya. Nah, jadi saya ambil dari jamaah tabligh itu adalah bagaimana 24 jam kita mengikuti tata cara hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu kita dibekali, Pak, dibekali itu 2,5 jam itu dibekali dengan pemahaman-pemahaman keilmuan, kajian-kajian keilmuan 2,5 jam. Ya, kajian-kajian keilmuan bagaimana mencintai, bagaimana kita biar cinta kepada Al-Quran, bagaimana kita biar cinta kepada zikir, bagaimana biar kita cinta kepada tabligh, ya, dakwah, bagaimana biar kita cinta kepada ilmu. Itu di 2,5 jam kita diajarkan, ya, diajarkan dengan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Quran, dan penerapannya seperti apa. 2,5 jam, jam 9 sampai jam setengah 12 itu kita melaksanakan 2,5 jam untuk taklim. Ya, kemudian setelah sholat itu kita diajarkan, di training tentang bagaimana kehidupan sehari-hari, sunnah-sunnah Nabi. Ya, seperti contoh, ya, habis sholat itu coba kita adab-adab makan. Kita dijelaskan, mungkin adab makan. Lalu adab-adab minum bagaimana? Adab-adab sholat bagaimana? Adab-adab tidur bagaimana? Kita diajarkan. Adab-adab dalam berhadapan dengan yang tua bagaimana? Adab-adab terhadap istri bagaimana? Adab-adab terhadap anak perempuan bagaimana? Karena beda. Ya, dalam Islam itu bagaimana seorang orang tua, ya, adab atau tata cara mendidiknya kepada anak laki dan anak perempuan itu berbeda, nggak sama. Man ahabba sunnati. Nah, ini penekanan saya kepada man ahabba sunnati. Siapa orang yang cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, artinya dia belajar mulai bangun tidur sampai tidur kembali bagaimana Nabi hidup, bagaimana perbuatan Nabi, af'alnya Nabi, perbuatan Nabi, bagaimana ucapan Nabi, ya, maqalnya Nabi, bagaimana isyarat atau persetujuan Nabi. Ya, itu kita harus tahu. Ya, kalau af'al Nabi, perbuatan Nabi udah jelas, langsung Nabi. Ya, kalau maqal Nabi udah jelas, hadis. Persetujuan Nabi seperti apa? Persetujuan Nabi contohnya apa? Ketika Fatimah Az-Zahra, putri beliau yang beliau cintai itu berwudu, ya, sebelum mencuci kaki, setelah dari telinga, sebelum mencuci kaki, Fatimah itu senantiasa membasahi punggung leher punggungnya, Pak. Lehernya 3 kali. Nabi lihat senyum. Maka senyumnya Nabi gak pernah lakukan itu. Tapi senyumnya Nabi itu menjadi sunnah. Kenapa? Persetujuan Nabi. Ya. Lah, kemudian jamaah sekalian, yang terjadi saat ini adalah al-khilafah, ya, ikhtilaf, bukan khilafah. Ikhtilaf fi sunnah. Ikhtilaf dalam sunnah Nabi itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Memahami konsep-konsep hadis yang berbeda itu hal yang biasa. Yang nggak boleh merasa benar sendiri.
atau merasa paling benar sendiri, itu nggak boleh. Ya, berbeda boleh. Ya, ada yang memperingati Maulid, silakan. Ada yang enggak, silakan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh, yang mengharamkan atau melakukan pelarangan, ini nggak boleh. Orang Nabi, sahabat, tabi'in nggak ada kok pelarangan, nggak ada. Ya, nggak ada kok. Kalau kita baca hadis-hadis yang lain, ya, 4 imam mazhab itu mengatakan, ya, peringatan Maulid, hadzal maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bid'atul hasanat. Peringatan Maulid itu adalah bid'ah yang baik. Bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu artinya sesudah. Ya, ba'da sesudah. Bid'atun perbuatan-perbuatan ibadah. Ya. Sebetulnya konsepnya bid'ah itu umum, bukan cuma ibadah doang. Tapi sebagai saudara kita hanya menekankan kepada bid'ah itu yang ibadah. Nggak adil juga. Kalau bicara bid'ah itu umum lah. Segala perbuatan Nabi, ya, segala perbuatan yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, baik itu af'al, maqal maupun isyarat Nabi, maka jadi bid'ah. Ya, Nabi nggak memperingati Maulid. Ya, kenapa? Orang Maulid kan untuk memperingati Nabi lah, kok Nabi memperingati Maulid sendiri? Enggak. Tapi Nabi ada dalam hadisnya, ya, ditanya, ya Rasulullah, kenapa nggak puasa hari Senin? Karena hari Senin itu hari kelahiranku. Artinya Nabi memperingati Maulidnya sendiri dengan puasa hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasul? Karena hari Kamis itu diangkatnya buku catatan setiap pekan. Jadi malam Jumat ini Pak, masuk maghrib tadi tuh, itu tuh ada buku catatan baru setiap pekan. Ya, ada yang tahunan, itu di 10 Sya'ban. Jadi 2 kali. Ya, buku lembaran kita itu diganti oleh Allah itu setiap, ya, pekan itu setiap hari Kamis, akhir, asar, terakhir, maghrib itu buku baru. Malam Jumat, maghrib itu buku baru. Catatan baru. Itu pekanan. Yang tahunan itu nisfu Sya'ban. Malam 15 Sya'ban itu adalah buku catatan kita, ya, atau rekaman. Sekarang kita catatan, karena dulu mungkin belum ada video kayak begini kan. Sekarang rekaman, Pak. Ya, maka nanti di dalam hadis Nabi, ketika nanti di yaumul qiyamah pada mahsyar diperlihatkan amal-amal mereka. Diperlihatkan berarti kan ditonton tuh. Ditonton berarti. Maka itu rekaman, Pak. Dan amal-amal mereka diperlihatkan, dan seluruh orang yang lain pun melihat amal kita. Ketika amal kita baik tersenyum, amal kita jahat menangis. Dan semua orang melihat, satu orang melihat semua amal kita. Berarti itu layarnya gede banget itu. Ya. Apa mungkin, ya, apa mungkin mulai kita balik sampai kita wafat itu rekaman itu ada? Kan pertanyaan gitu kan. Apa mungkin ada Raqib Atid? Gitu, Raqib Atid lah bicaranya kan. Ya ada. Mana buktinya ya? Dia ada kamera. Sekarang tanggal 29 ya. 28 September 2023. 10 tahun kemudian rekaman ini dijaga, apa namanya? Dijaga, disimpan di tempat yang baik, yang terjaga, yang terawat. 10 tahun kemudian kita buka lagi rekaman ini. Ada nggak kira-kira? Ada. Kenapa kita ragu dengan Raqib Atid? Ya, orang hari-hari kita lihat kok perbuatan Raqib Atid. Sekarang kita perbuatan Raqib Atid dengan rekam nih. Ya. Kalau dulu kan belum ada rekaman, mencatat amal baik gitu kan. Udah ketinggalan mencatat, merekam, men-save. Ya. Dari amal-amal kita. Rekaman, Pak. Nanti itu video, Pak. Ya, di pada masa video kita mulai kita balik sampai kita wafat. Hal-hal yang jelek, yang buruk, dosa-dosa diperlihatkan. Tapi kita kaget. Ada satu ulama, ada satu santri tanya, apakah semua dosa-dosa kita diperlihatkan, wahai guru, nanti di padang mahsyar? Kata gurunya, semua dosa-dosa diperlihatkan, semua amal baik diperlihatkan.
dosa-dosa diperlihatkan kecuali dosa-dosa yang sudah mendapat ampunan Allah. Itu dosa yang ampunan Allah bagaimana? Rekamannya di-delete, dipotong. Seperti contoh nih, 1 jam saya direkam oleh Bang Ilham. Nanti ada kata-kata yang kurang pas, ada gerakan. Karena nanti ada apa namanya? Direkam, apa di-delete kan? Diedit. Ya, yang jelek-jelek diedit itu. Demikian juga nanti rekaman kita di padang mahsyar itu. Ya, rekaman-rekaman kita yang buruk, ya, yang sudah mendapat ampunan dari Allah, dosa-dosa kita diampuni Allah, itu dihapus. Tapi dosa-dosa yang tidak kita minta sama Allah ampunannya, itu tetap ada. Makanya enak jadi orang Islam yang istiqomah, Pak. Siapa yang istiqomah dia sholat maghrib sampai waktu isya-nya, maka antara maghrib dan isya itu Allah ampunkan semua dosa-dosa. Isya sampai subuhnya, maka antara isya sampai subuh Allah ampunin dosa-dosanya, dijaga oleh Allah SWT. Itu enaknya jadi orang Islam tuh yang jaga sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri itu kadang kita nggak khusyuk. Allahu Akbar, ingat tagihan nih, belum bayar. Allahu Akbar, aduh ingat ini, nggak khusyuk, Pak. Tapi ketika kita sholat berjamaah, maka insya Allah satu aja yang khusyuk, semua dianggap khusyuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penekanan saya kepada man ahabba sunnati. Kalau kita cinta kepada sunnah Nabi, ini baru sedikit. Sedangkan buku panduan adab sunnah Nabi sehari-hari itu ada 3 jilid. Ya, jadi kita baca. Saya coba menerapkan membaca di depan anak dan istri saya setiap menjelang tidur. Ya, dan saya berusaha keras. Saya sampaikan sama istri saya, berusaha keras, ya, tidak menggunakan handphone ketika bersama anak. Saya udah mencoba menerapkan, ya, menerapkan itu, dan memang banyak juga yang protes. Ketika buka anak udah tidur, waduh banyak, ada yang marah, ada yang ini, asa bodoh, ya. Saya berusaha ketika bersama anak, bersama istri, tidak ada handphone di sisi saya, ya. Handphone masukin ke laci, kunci laci. Anak tidur baru saya buka sebentar, ada informasi apa, saya matiin lagi. Pasang alarm jam 3.00 bangun. Kadang alhamdulillah alarm belum nyala, kita udah bangun. Alhamdulillah. Jadi salah satu itu bentuk sunnah Nabi. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Kenapa para ulama-ulama dulu itu, ya, memperingati Maulid Nabi? Nah, ini pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang tidak suka dengan peringatan Maulid. Ya, wah, peringatan Maulid itu adalah budaya Syiah dan sebagainya. Silahkan pendapat Anda, silahkan. Ya, tetapi inti dari peringatan Maulid itu Nabi sendiri katakan bahwa hari Senin itu adalah hari kelahiranku, maka aku berpuasa dari Senin. Kemudian Al-Quran surah Ali Imran itu salah satu nikmat besar buat kita, Pak. Surah Ali Imran ayat berapa saya lupa. Nikmat besar bagi umat Islam adalah nikmat diberikannya seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi. Itu nikmat paling besar, Pak. Ya, nikmatlah kita memperingati karena kecintaan kita, karena kecintaan kita bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, bagaimana pengorbanan Rasulullah kepada umat. Lah, wajar dong kita memperingati manusia yang mulia, mulai dari lahirnya sampai wafatnya tidak ditemukan hal-hal yang jelek. Dan sejarah yang paling lengkap dari antara para nabi-nabi Rasul terdahulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mulai lahir sampai wafatnya, yang paling lengkap, selengkap-lengkapnya cuma sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabawi paling lengkap, mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat, tidak ada terputus masa. Beda dengan Nabi Isa. Ya. Dan itu diakui oleh beberapa saudara-saudara kita, para pendeta. Nabi Isa itu terputus
Umur 23 Nabi Isa terputus, sejarah tiba-tiba muncul 40 tahun kemudian. Jadi selama 40 tahun terputus. Ya. Sejarahnya terputus. Sedangkan Nabi Muhammad terus sampai wafatnya ada. Ya. Mulia. Wajar dong kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kita bandingkan bagaimana kemuliaan Nabi ketika Nabi itu dilahirkan ke atas dunia. Penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Kita cari pemimpin di atas dunia mulai setelah Nabi. Sahabat aja nggak ada kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir di malam Senin 12 Rabiul Awal. Malam kelahiran Nabi saat itu, Pak, penuh kemuliaan. Yang pertama, saya ingin buka kemuliaan ketika Nabi lahir itu di sekitarnya. Kemuliaan di sekitar rumahnya rumah Abdul Muttalib, kakeknya Nabi, yang dimana pada malam itu, pada malam itu, Pak, dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah, di malam kelahiran Nabi, malam hari dulu belum ada lampu bohlam, belum ada, masih pakai obor. Tapi ketika malam kelahiran Nabi, malam itu terasa bagaikan siang hari, seperti seolah-olah itu ada matahari. Yang sumber matahari bukan dari atas langit, tapi sumber terang itu dari rumah Abdul Muttalib. Jadi dari rumah Abdul Muttalib itu cahaya memancar ke langit, sehingga langit itu terang benderang. Dan pada malam itu orang terkaget-kaget. Jadi jam malam hari, kok terang benderang, ada apa? Ternyata ada peristiwa mulia, peristiwa besar. Sumber cahaya yang menerangi alam semesta, menerangi kampung Makkatul Mukarramah saat itu sumbernya dari rumah Abdul Muttalib. Sumber cahayanya dari dalam rumah Abdul Muttalib siapa? Seorang bayi mulia yang lahir ke dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita kasih tahu, Pak. Sekarang kalau kita mau nyari pemimpin, makanya Nabi itu selalu nomor 1. Ya. Para ahli apapun, Nabi ya selalu tokoh nomor 1 di dunia. Cari sekarang setelah Nabi deh, ya, tokoh-tokoh dunia yang ketika dia lahir malam hari itu terang benderang, nggak ada. Kan mukjizat itu, kemuliaan khusus. Wajar dong kita mencintai Nabi. Orang lahirnya aja alam semesta terang benderang. Ada nggak pemimpin dunia saat ini ketika dia lahir malam hari itu terang benderang saat itu? Nggak ada. Betul, Pak, ya? Yang kedua, kemuliaan ketika lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan di dalam Maulid, pada malam itu, Pak, harum semerbak. Kaget orang kampung itu, orang kota Makkatul Mukarramah itu kaget. Ini harum apa? Harumnya beda. Harum semerbak, harum yang tidak ada di dunia. Ternyata, Pak, ya, yang menjadikan harum malam itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Ridwan untuk membuka seluruh pintu-pintu surga, dan Allah perintahkan seluruh bidadari surga untuk turun ke bumi, bersab-sab turun ke bumi. Dari surga sampai ke bumi bersab-sab menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ada pemimpin kita sekarang seperti itu? Wah, ada. Pemimpin partai A, waktu dia lahir, wah, bau busuk. Nauzubillah min dzalik. Ya. Bukan wangi, bau busuk. Menunjukkan bahwa akan terjadi musibah buat dia. Baru 2 tuh, Pak.
Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Karena Nabi mulia. Ketika Nabi dilahirkan, Pak, ini langsung kakeknya yang menghadapi itu. Ketika Nabi dilahirkan, Abdul Muthalib itu berada di sekitar Ka'bah. Abdul Muthalib berada di sekitar Ka'bah. Apa yang terjadi? Semua patung-patung berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah, di luar Ka'bah maupun di dalam Ka'bah, semuanya hancur berkeping-keping. Kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat lahirnya Nabi itu, ya. Apalagi kemuliaannya selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, itu bidannya bukan bidan dari rumah sakit Koja, bukan. Ya, bidannya bukan bidan sembarang bidan. Bidannya Nabi itu 4 wanita sholihat. Bidannya 4 wanita sholihat, Pak. Air yang digunakan untuk mencuci Nabi, air langsung dari telaga surga. Siapa 4 wanita sholihat yang menjadi bidannya? Ibunda Aminah. Pertama, yaitu Ibunda Hawa. Kedua, Ibunda Asia. Ya, ketiga, Ibunda Masitoh. Keempat, Ibunda Maryam. Kenal nggak, Pak? Kenal? Kenal di mana, Pak? Ya, Ibunda Hawa udah jelas, emak kita, emaknya manusia. Kemudian Asia, istrinya Fir'aun. Masitoh, ya, wanita sholihat. Ya, di mana Masitoh, suaminya Masitoh, 3 anak yang kecil-kecil direndam oleh Fir'aun di rebusan yang mendidih, ya. Tetapi setelah mereka wafat, meninggal dunia, air rebusan itu berubah menjadi kasturi, wangi semerbak. Dan Ibunda Maryam. Masya Allah, bidannya 4 wanita sholihat. Air yang dipakai dari sorga. Apalagi yang terjadi ketika Nabi dilahirkan? Ada api abadi, Pak, di Yaman, ya. Dia kalau di Yaman, api abadi yang dipakai untuk menyembah, ya, orang-orang Majusi menyembah api. Jadi api Majusi itu, ya, abadi, nggak pernah padam. Mulai dari itu ada api. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, itu api langsung mati. Kenapa? Nur Muhammad memancar ke seluruh alam, baik itu alam dunia, alam langit, alam yang lain, semua menikmati, Pak, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di luar dari diri Rasulullah sallallahu alaihi. Lalu apa yang ada pada diri Rasulullah ketika dilahirkan dijelaskan dalam satu maulid. Nabi lahir, Aminah melahirkan Nabi tidak dalam keadaan berat, tidak dalam keadaan sulit. Aminah dalam keadaan yang sangat-sangat senang, tidak sakit, tidak sulit, tidak berat. Yang kedua, Nabi dilahirkan tidak ada setetes darah pun yang keluar dari rahim Ibunda Aminah, dan setetes darah pun yang ada menempel pada badan Rasulullah sallallahu alaihi. Berarti Ibunda Aminah, Pak, lahirnya itu normal apa sesar, Pak? Pak, dari cerita itu normal apa sesar? Sesar, Pak. Yang nyesar itu tadi 4 wanita sholihat tadi dengan izin Allah. Kalau bayi keluar dari pintu yang pintu utama, pasti membawa darah, ya kan? Tapi kalau bayi di sesar itu diangkat ketuban itu nggak ada darah, bersih dari darah, ya kan? Dibuktikan kan, ya, lihat aja di YouTube deh, ada tuh bayi yang sampai masih dilindungi sama apa,
lapisan ketuban itu, nggak ada darah aja, bersih. Ya. Yang selanjutnya, ketika Nabi lahir langsung menghadap Ka'bah dalam keadaan sujud. Subhanallah. Nabi lahir langsung sujud, Pak, ngadep Ka'bah. Lahir langsung sujud ngadep Ka'bah. Ada pemimpin kita begitu tak? Maka pantaslah kita memuliakan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bermaulid, diceritakan apa yang terjadi ketika Nabi dilahirkan dengan tujuan tumbuh rasa cinta mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung hadap kiblat, sujud. Lalu apa yang terjadi lagi ketika Nabi dilahirkan? Dijelaskan dalam maulid, Nabi dalam keadaan dikhitan. Nabi sudah dalam keadaan dikhitan. Ya. Itu kemuliaan Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mukjizatnya Rasulullah diperlihatkan ketika Rasul lahir. Diperlihatkan. Lalu ketika Rasulullah masa kanak-kanak, masa balita, masa kanak-kanak, masa remaja, dewasa, lalu menikah terus, wah itu sejarahnya panjang banget. Kalau kita bicara sampai besok subuh juga nggak bakal selesai. Bagaimana kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ketika Bapak jamaah sekalian membaca kisah sirah nabawiyah dengan teliti, dengan hati dan pikiran yang jernih, nggak mungkin Bapak dan jamaah sekalian nggak menangis, pasti menangis. Apalagi ketika Nabi berjuang, Nabi dilemparin kotoran onta, lemparin batu. Sebelum Nabi dakwah loh Pak, sebelum Nabi itu dakwah ke maulidnya, perjuangannya. Kalau tadi saya bicara mauludnya, kelahirannya. Kalau maulidnya, perjuangan nabinya. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, itu Nabi disebut Al-Amin, ya Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Muhammad terpercaya, Muhammad orang hebat, Muhammad orang terpercaya, Muhammad. Wah, disanjung-sanjung Nabi SAW oleh pemimpin Quraisy. Tapi ketika Nabi dapat perintah dakwah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka saat Nabi berdakwah, disitulah mulai tantangan, rintangan, ujian, cobaan dihadapi Nabi begitu besar. Maka Nabi dilahirkan, Nabi diutus bukan buat kelompok orang Arab, tapi Nabi diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus oleh Allah illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat, kasih sayang seluruh alam. Ya, seluruh alam, termasuk kita alam manusia, alam dunia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi unggul menjadi unggul karena sifat kemuliaannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Suri teladan contoh mulia, mulai dari bangun tidurnya sampai dia tidur kembali, mulai dari ucapannya, perbuatannya, mulai dari persetujuannya, keringatnya Nabi aja harum. Ya, luar biasa. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang mulia buat kita. Maka kalau ngaku jadi umat Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad uswatun hasanah. Mulai kita bangun tidur, prinsip-prinsip yang kita pakai, prinsip-prinsip bagaimana uswatun hasanah Nabi. Kita jadi orang tua, pakai cara-cara Nabi.
kita jadi kepala keluarga cara-cara Nabi, kita jadi manajer cara-cara Nabi, kita jadi kepala sekolah, kita jadi guru, kita jadi apapun, kita jadi karyawan, cara-cara Nabi yang kita pakai. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW, agar apa? Kita dapat kebaikan fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Maka siapa yang ikut sunnah Nabi, ya, faqad ahabbani wa man ahabbani, dan siapa yang cinta sama aku, kata Nabi, ma'i fil jannah, Nabi yang jamin bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah sekalian, ini sekilas tentang maulid. Penekanan saya kepada dua hal. Yang pertama, penekanan saya kepada faqad ahabba sunnati faqad ahabbani. Ya, siapa yang cinta sama sunnah Nabi, faqad ahabbani, berarti cinta sama Nabi. Penekanannya apa? Sunnati, sunnahnya Nabi SAW. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, kalau kita mau mendapat kejayaan kembali umat ini, kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ya, ahabba sunnati, kita cinta sama sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita udah biasa sama sunnah-sunnah Nabi, berarti yang rukun-rukun itu pasti kita akan jalankan. Orang yang menjalankan ibadah-ibadah sunnah, otomatis ibadah rukunnya, ibadah wajibnya pasti terjaga. Tapi orang yang tidak menjaga sunnah-sunnah Nabi, malas dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi, maka ibadah-ibadah rukun atau wajibnya terkadang bisa lepas. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan pada malam ini. Penekanan kepada ahabbani, cinta sama sunnah Nabi. Yang kedua, penekanannya adalah kemuliaan Nabi ketika Nabi dilahirkan. Ini harus kita tahu sekitarnya pada diri Nabi SAW. Belum buka yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat dan bisa kita ambil itibar pelajaran, tumbuh rasa cinta kita sama Rasulullah, sama Nabi SAW. Lalu kita tumbuhkan rasa cinta tadi kepada istri kita. Bagaimana istri kita cinta sama Nabi SAW. Kita tumbuhkan rasa cinta itu kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita cinta sama Rasulullah SAW. Kita tumbuhkan rasa cinta itu kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, karyawan-karyawan kita. Bagaimana mereka cinta kepada Rasulullah SAW dengan mereka melaksanakan segala bentuk sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bersama Nabi di dalam surga. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum subhanakallahumma wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.